Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan sukacita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay. Kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang, Yesus sayang semua, 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 semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, 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 semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik, kita ulangi dari awal lagi ya. Yesus sayang, Yesus sayang semua. Siapa adik-adik? Semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Ayo tunjuk temannya. Dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Beri
kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita ulangi dari awal adik-adik. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangan kita adik-adik. Kita angkat ke arah Tuhan Yesus. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, nyatakan curahan kuasa di negeri kami Tuhan tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
percaya Tuhan. Indonesia pulih Tuhan Yesus, karena ikut campur tangan-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau selalu ada untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah kami, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah kami Tuhan Yesus. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allahku, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hal yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, saya akan berdoa syafaat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, buatlah negara kita Tuhan yang kami tinggal ini Tuhan, yaitu negara Indonesia Tuhan. Tuhan, buatlah pemimpin Indonesia Tuhan, presiden Tuhan, dan wakil presidennya Tuhan. Tuhan, buatlah mereka Tuhan, supaya pemimpin negara ini dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, semuanya Tuhan dapat dilancarkan Tuhan. Tuhan juga Tuhan, kalau pemerintah Tuhan yang mengurus Indonesia ini Tuhan. Tuhan, jagalah mereka Tuhan. Tuhan, buatlah mereka Tuhan supaya dapat mengurus Indonesia Tuhan dengan baik Tuhan dan lancar Tuhan. Tuhan juga Tuhan, berilah Provinsi Riau Tuhan dan gubernur dan wakil gubernurnya Tuhan. Tuhan, berilah mereka Tuhan. Tuhan, berilah tubuh mereka sehat Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan, berilah mereka Tuhan supaya pemimpin
profesi hari ini Tuhan dengan baik Tuhan, dengan lancar Tuhan. Tuhan juga Tuhan, telah pekan baru Tuhan, supaya Tuhan semuanya Tuhan yang ada dalam kamar ini Tuhan dapat selesaikan masalahnya Tuhan. Tuhan Engkau tahu Tuhan bahwa Tuhan ada perbaikan jalan Tuhan. Tuhan telah jalan-jalan tersebut Tuhan, supaya Tuhan dapat digunakan dengan baik lagi Tuhan. Tuhan juga Tuhan lah baik kota kita Tuhan, supaya Tuhan dapat menjalankan Tuhan dan memimpin pekan baru ini Tuhan dengan baik Tuhan. Tuhan juga Tuhan lah gereja ini Tuhan yang banyak jemaat ini Tuhan. Tuhan lah gereja ini Tuhan, supaya Tuhan dapat Tuhan menjamah hati-hati jemaat ini Tuhan dan membuat mereka Tuhan dapat bertobat kepadamu Tuhan. Tuhan juga Tuhan, bukanlah Opa Niko Tuhan dan beserta wakil-wakilnya dan keluarganya Tuhan. Tuhan jagalah mereka Tuhan, berikanlah mereka Tuhan kondisi tubuh yang sehat Tuhan, supaya Tuhan dapat menginjili Tuhan firman-Mu Tuhan. Tuhan juga Tuhan, berikanlah Opa Gede Tuhan dan wakil-wakilnya beserta keluarganya Tuhan. Tuhan jagalah mereka Tuhan, dimanapun mereka pergi Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jagalah mereka Tuhan. Tuhan juga Tuhan lah sekolah minggu ini Tuhan, dan Tuhan pemimpinnya Tuhan yaitu Pak Gimin Tuhan dan beserta kakak-kakak sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan telah kesehatan mereka Tuhan, buatlah mereka sehat Tuhan, dan Tuhan dapat memberikan kami Tuhan, memberikan kami Tuhan apa yang Engkau mau Tuhan. Dan Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan juga Tuhan telah anak-anak Tuhan dan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Sebentar dari kami Tuhan, kami akan ujian Tuhan. Tuhan, berikan kami Tuhan, berikan kami kepintaran Tuhan, supaya dapat menjalankan ujian ini dengan baik Tuhan. Tuhan juga Tuhan telah keluarga Tuhan dan orang tua mereka Tuhan. Tuhan jagalah mereka Tuhan. Tuhan berikanlah mereka Tuhan. Tuhan buatlah rezeki mereka Tuhan dapat lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa untuk syukur. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Kak Sherina yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Yesus kami doa, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Rindu. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Matius 23 ayat 37 sampai 39. Kakak akan tunjukkan sesuatu pada kalian. Coba lihat. Wah, apa ini? Ini adalah seekor anak ayam. Lucu ya anak ayamnya. Kakak mau tanya nih. Siapa di antara adik-adik yang di rumahnya memelihara ayam? Nggak punya Kak. Takut Kak. Ada Kak? Punya Kak. Oke, macam-macam jawabannya. Ada yang punya, ada yang tidak. Nah, sekarang dengarkan kakak ya. Tuhan Yesus pernah juga bercerita tentang induk ayam dan anak-anaknya. Dengarkan dan perhatikan ya. Coba adik-adik lihat gambar ini. Ini adalah gambar seekor induk ayam dan anak-anaknya. Anak-anak ayam sedang asik bermain dekat induk ayam. Ciap, ciap, ciap. Begitu bunyi anak-anak ayam. Ciap, ciap, ciap. Bukan siap gerak ya. Waktu anak-anak ayam ini sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara. Oh, suara apa itu? Makin lama makin keras. Adik-adik, ada yang tahu nggak itu suara apa? Itu ada suara si ular. Ular mau memakan anak-anak ayam tadi. Anak-anak ayam tadi nggak tahu loh. Tapi induk ayam tahu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu induk ayam pun berteriak, petok, petok, petok. Yang artinya lari, lari, lari. Adik-adik, apakah anak-anak ayam ini mendengar induknya? Dengar Kak, pasti dengar. Aduh, puji Tuhan adik-adik, anak-anak ayam ini mendengar induknya. Wah, kalau tidak mendengar,
pasti mereka sudah mati binasa. Pasti sudah digigit ular dan ditelan. Anak-anak ayam cepat-cepat berlari ke induk ayam. Ciap, 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 yang artinya Mama tolong, Mama tolong, Mama tolong. Kayak pakai kamus bahasa ayam ya. Dan lihatlah adik-adik, induk ayam cepat-cepat melindungi. Anak-anak ayam berlindung di bawah sayap induknya. Hap, lalu ditangkap. Bukan cicak tangkap nyamuk ya. Tetapi anak-anak ayam aman di bawah sayap induknya. Mereka selamat dari sang ular. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi, lihat gambar ini. Ini adalah gambar orang-orang Israel. Mereka tinggal di kota Yerusalem. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang tersebut, Tuhan Yesus sayang kepada orang-orang Israel. Tuhan Yesus rindu supaya orang-orang Israel diselamatkan. Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus berseru, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Tuhan sedih loh adik-adik. Berkali-kali Tuhan rindu mengumpulkan orang-orang di Yerusalem, orang-orang Israel. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Tapi mereka tidak mau. Tuhan berkata dengan lirih atau pelan, Yerusalem, Yerusalem, Tuhan sayang Israel. Tuhan mencintai Yerusalem. Kenapa Tuhan Yesus sayang Yerusalem, Kak? Karena Yerusalem adalah kotanya Tuhan. Tuhan Yesus mau Yerusalem diselamatkan. Maukah kalian, adik-adik, berdoa buat Yerusalem supaya orang-orang Israel bertobat? Nah, sekarang coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar teman-teman kalian. Mereka sedang berdoa untuk Yerusalem, supaya Yerusalem diberkati Tuhan, supaya orang-orang Israel diselamatkan. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, mengapa kita harus berdoa buat Yerusalem, Kak? Itu kan bukan bangsa kita, itu juga bukan kota kita. Bukankah orang-orang Israel sejak dahulu sudah mengenal Tuhan, Kak? Mereka disayang Tuhan sejak dulu kan? Mari kakak jawab ya. Adik-adik perlu tahu, kota Yerusalem merupakan pusat dari wilayah bangsa-bangsa. Ini tertulis dalam Yeskiel 5 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dari Yerusalem ini, Tuhan telah menetapkan untuk membagi wilayah bangsa-bangsa menjadi 12 wilayah sesuai dengan bilangan atau jumlah anak-anak Israel. Jadi, karena itu adik-adik, Yerusalem adalah pusat wilayah bangsa-bangsa. Maka, apa yang terjadi di Yerusalem menentukan keadaan dunia secara keseluruhan. Luar biasa ya Yerusalem ini. Mari kakak ulangi lagi pernyataan tadi. Apa yang terjadi di Yerusalem menentukan keadaan dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu adik-adik, kesejahteraan Yerusalem adalah kesejahteraan kita. Oleh karena itu, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Hari ini kita belajar supaya anak-anak berdoa buat kesejahteraan Yerusalem. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Nah, kita mulai dari kelas kecil ya. Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Kita ulangi sampai 3 kali ya, sampai bisa.
Pertama, Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Yang kedua, Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Yang ketiga, Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Oke, pintar. Nah, sekarang untuk kelas besar. Ikuti kakak ya. Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Mari kita ulangi 3 kali sampai anak kelas besar juga bisa hafal. Yang pertama, Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Baca dengan keras ya. Yang kedua, Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Last time, Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Good. Nah, sekarang kelas besar sudah hafal nih. Adik-adik ini sayang Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus sayang kepada Yerusalem? Karena Yerusalem adalah kotanya Tuhan. Bagaimana sejak dulu nabi-nabi Tuhan diutus menyampaikan firman Tuhan, tetapi ditolak, bahkan ada yang dibunuh. Dan ini yang Tuhan perintahkan supaya kita berdoa buat kesejahteraan Yerusalem. Supaya apa Kak? Firman Tuhan katakan, mereka yang mencintai Yerusalem akan mendapat sentosa. Kakak mendapat arti sentosa dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mereka yang berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem akan mendapat keamanan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, ketenangan, ketentraman. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Maukah adik-adik berdoa buat Yerusalem? Mulai hari ini kita tambahkan dalam pokok doa kita. Berdoa buat bangsa dan pemimpin bangsa kita. Berdoa buat kota dan pemimpin kota kita. Dan ditambah berdoa untuk kesejahteraan kotanya Tuhan, yaitu Yerusalem. Supaya Yerusalem diselamatkan. Maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ambil sikap yang benar dalam berdoa. Yuk, ikuti kakak ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang membimbing kami supaya kami dapat mengerti Tuhan. Supaya benih itu dapat tertanam di tanah yang subur dan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami rindu berdoa untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, berkati kota kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau berkati Presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kota kami Pekanbaru Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota kami seperti di surga Tuhan. Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Engkau jauhkan dari segala kejahatan yang ada ya Tuhan. Kota kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Yerusalem Tuhan. Biarlah damai sejahtera ada atas Yerusalem Tuhan, sehingga ada juga atas kota-kota kami Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jilat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menyerang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Abang Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi.